Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo. Pertama-tama sesuai dengan judulnya. Siapa di antara polo-polo yang pengen menjadi influencer? Sebenarnya influencer ini artinya itu bukan seseorang yang punya banyak follower, bukan seseorang yang pekerjaannya di medsos, tapi menurutku influencer adalah seseorang yang punya bakat dan melalui bakat itu bisa memberikan efek yang positif kepada orang sekitar dan juga memberi dampak positif kepada banyak orang. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena melalui orang tersebutlah banyak orang juga mulai memiliki harapan bahwa dengan bakatnya dia juga bisa diakui di sosial ini. Sebelum kita mulai, video ini bakal penting banget buat Anda semua yang ada hubungannya dengan anak SMA. Iya, termasuk yang punya anak SMA, kakak SMA, adik SMA, tetangga SMA, yang SMA khususnya. Saya juga yang punya subscriber SMA. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video ini, pertama-tama pengen mengucapkan terima kasih kepada Pocari Sweat untuk kesempatan yang bagus ini. Tadi aku udah tanya siapa yang pengen jadi influencer. Tentunya banyak banget yang pengen jadi influencer. Tapi kemungkinan banyak juga yang bakal bilang, aku pingin Mas Hansol, tapi aku nggak ngerti aku itu punya bakat apa. Aku itu nggak punya bakat kayak Mas Hansol. Aku itu nggak bisa ngomong kayak Mas Hansol. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Percayalah polo-polo, aku yakin setiap dari kita punya bakat masing-masing. Hanya saja setiap dari kita itu berbeda, sehingga bakat yang kita miliki juga berbeda. Mungkin ada juga yang bilang, loh Mas, tapi aku ini terlalu beda sama teman-temanku. Justru itulah bakatmu akan semakin menonjol. Kalau ada yang bilang, Mas, tapi bakatku itu terlalu mirip. Itu sebenarnya juga merupakan bakat yang bisa kita asah. Aku sebenarnya kadang melihat email-email yang bilang, Mas Hansol, aku itu nggak punya bakat kayak Mas Hansol. Itu mulai mikir, bakatku itu apa sih, Rek? Aku ini cuma wong Korea sing iso ngomong basa Jawa. Jadi bakatku itu sebenarnya kebetulan satu aku nemuin, dan aku terus mencari konten-konten yang bisa aku asah dengan bakat yang aku miliki dan aku hadirkan kepada polo-polo melalui video yang aku buat. Ya enggak? Jadi sebenarnya bakat yang aku miliki itu ya cuma satu, kecil gini, tapi aku mencari konten gimana caranya bakatku ini bisa terlihat lebih wah dan bisa menghibur polo-polo. Jadi aku itu yakin setiap dari kita itu punya bakat dan bisa kita kembangkan dengan ditambah sedikit ide ataupun konten kalau kita mau mikir. Buktinya video pertamaku, kalau polo-polo lihat video pertamaku 4 tahun yang lalu, itu cuman tentang aku memperkenalkan diri dan juga menceritakan sedikit tentang 5 makanan favoritku. Makanan Indonesia tentunya. Sekarang pasti ada yang bilang, loh iya Mas Hansol, tapi itu loh Mas Hansol video pertama ya kan 4 tahun yang lalu. Sekarang itu YouTube udah gak kayak gitu Mas Hansol. Dulu itu YouTuber gak terlalu banyak. Sekarang itu penontonnya banyak, YouTubernya tambah banyak lagi. Nah, aku setuju. Kalau misalnya aku disuruh menjadi YouTuber mulai dari sekarang, mungkin ini akan menjadi lebih menantang. Tapi aku ada berita bagus kepada kita semua, khususnya yang lagi duduk di bangku SMA. Berita bagusnya adalah sponsor kita di video kali ini membawakan satu berita baik, yaitu mereka mengadakan hashtag Bintang SMA 2020. Nah, mungkin ada yang nggak tahu apa itu Bintang SMA. Bintang SMA ini merupakan ajang pencarian bakat yang udah dimulai sejak tahun lalu alias 2019. Mungkin di antara pol-pol ada yang tahu Natasha Kira. Nah, dia juga merupakan salah satu bintang SMA yang dipilih melalui Bintang SMA Pocari Sweat. Nah, kayak Natasha Kira akhirnya dipilih dan pergi ke Jepang untuk rekaman iklan. Ya toh, jadi ini merupakan kesempatan yang bagus banget karena di YouTube mungkin polo-polo bisa bilang terlalu ketat, terlalu susah, algoritmanya gini gitu. Tapi kali ini dengan bantuan Pocari Sweat semua mendapatkan kesempatan yang lebih fair lagi menurutku. Karena sekarang kompetisinya itu sedikit lebih sempit antar anak SMA. Kalau di YouTube kan semua usia, semua orang, semua pekerjaan, ya toh. Nah, kita kembali lagi cerita tentang bakat. Karena ini kan ajang pencarian bakat dan aku yakin banyak pol-pol yang bilang, tapi aku nggak punya bakat Mas Hansol, atau aku nggak tahu bakat apa yang bisa tak tunjukkan. Nah, satu alasan kenapa polo-polo berpikir kalau polo-polo tidak punya bakat adalah karena kita itu memiliki mindset seolah-olah seseorang yang berbakat artinya adalah seseorang yang paling hebat di bidang itu. Enggak, sama sekali tidak. Aku di YouTube kadang itu masak, tapi apakah karena aku ini seorang chef, karena aku bisa masak lebih enak daripada Chef Juna, daripada Chef Gordon Ramsay? Sama sekali tidak.
Dan ini merupakan salah satu stereotip yang kita miliki akibat kita di sekolah. Kayak seseorang yang pintar, seseorang yang berbakat adalah seseorang yang selalu mendapatkan nilai terbaik. Tapi, itu beda ceritanya. Contoh aja di YouTube. Apakah semua YouTuber nilainya bagus-bagus waktu sekolah? Enggak kok. Enggak. Ya memang ada beberapa nilai yang aku juga bagus. Tapi secara keseluruhan nggak terlalu bagus. Tapi nggak jelek banget sih. Susah ya. Nah, yang pengen tak sampaikan apa? Polo-polo, siapapun polo-polo, apapun bakat yang polo-polo miliki, polo-polo itu memiliki kesempatan asal polo-polo adalah anak SMA atau setara usia 16 hingga 18 tahun. Tentu cowok cewek dua-duanya bisa, alias semua polo-polo anak SMA yang lagi nonton video ini kemungkinan memiliki kesempatan untuk terpilih. Jadi tak tekankan lagi. Jujur orang yang memiliki bakat itu semua. Tapi siapa yang memiliki kemauan untuk menunjukkan bakat itu adalah orang yang mendapatkan perhatian. Dan ini merupakan kesempatan buat polo-polo. Buat polo-polo yang tertarik, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang bakal tak jelaskan gimana caranya berpartisipasi. Dan karena untuk berpartisipasi di Bintang SMA 2020, kita perlu membuat video. Nah, video apa sih yang perlu kita buat? Kita perlu membuat satu video yang berisikan bakat kita beserta satu botol Pocari Sweat ukuran apa. Gampang toh? Aku juga bakal jelaskan gimana cara membuat video itu. Tentu polo-polo membutuhkan dua alat yaitu HP dan laptop. Mungkin kalau yang terbiasa banget sama HP alias smartphone cukup pakai smartphone. Tapi kalau aku lebih nyarankan ada laptop ataupun komputer. Jadi untuk ikut serta di dalam video ini mungkin lebih jelasnya polo-polo bisa klik link yang tak taruh di description box ataupun di bagian komen ataupun ya bakal tak tuliskan sedikit di video ini. Tapi yang lebih penting dari itu buat polo-polo yang pengen berpartisipasi harus membuat video yang berisi bakat kita. Nah caranya gimana? Pasti banyak yang bingung meskipun kita tiap hari itu ngelihat video di Instagram, di YouTube, dimanapun. Tapi kadang kalau kita disuruh buat itu kita jadi bingung. Nah sekarang tak beritahu caranya. Untuk membuat sebuah video kita ada 4 tahap dan polo-polo ikutin per tahapnya aja, oke? Jadi pelan-pelan. Ketahuan. Nah, kayak aku pun yang udah menjadi YouTuber selama 4 tahun, sekarang ini masih tak tulis. Videoku ini kali ini berisi tentang apa, tujuannya apa, gimana, dan gimana rekamannya. Jadi aku selalu menuliskan 5W1H. Misalnya video ini apa, tujuannya menjelaskan tentang Bintang SMA. Di mana? Di rumahku. Kepada siapa? Polo-polo. Kapan? Ya rekaman hari ini. Kenapa? Karena aku pengen banyak polo-polo berpartisipasi dalam kesempatan ini. Dan juga berharap salah satu di antara polo-polo yang terpilih. Sungguhan, kalau memang terpilih, kenapa nggak salah satu dari polo-poloku? Ya toh? Dan terakhir, gimana caranya? Ya dengan menjelaskan step by step. Nah kayak gini, jadi polo-polo sendiri juga perlu memikirkan hal ini. Bakat apa yang polo-polo miliki? Gimana bakal polo-polo tunjukkan? Kepada siapa? Nah kenapa bakat itu? Pikirkan pelan-pelan, sekitar 10 menit bakal cukup kok. Kalau bisa tuliskan di kertas, kalau polo-polo nyaman di HP juga silahkan. Nah kalau misalnya polo-polo waktu mau nulis itu bingung, tak ajari satu cara. Aku dulu kerja sebagai orang marketing di perusahaan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan benchmark. Benchmarking ini artinya apa? Kita itu ngecek gimana kompetitor kita ataupun pesaing kita melakukan hal ini. Jadi polo-polo bisa ngecek dulu Bintang SMA tahun 2019 itu kayak apa untuk melihat referensi-referensi biar tahu, oh ternyata ada orang bikin kayak gini. Bukan berarti kita meniru, tapi kita itu bisa melihat seperti apa sih selama ini orang-orang bikin videonya. Dan kalau aku punya ide yang lebih baik, bisa tahu kenapa videoku lebih baik, dan kita juga bisa tahu kenapa videoku kurang baik. Oke? Jadi lakukan dua hal ini di dalam planning. Nah, kalau dua hal itu udah selesai, kita langsung masuk ke produksi. Sedangkan di tahap planning itu polo-polo udah harus tahu apa yang mau direkam dengan apa, siapa yang bakal bantu, di mana. Nah, kalau udah siap, produksi ini sebenarnya gampang banget. Kita cuman butuh HP. Jujur zaman sekarang siapa sih yang nggak punya HP berkamera? Dan HP-nya pun tidak perlu HP yang flagship dari brand-brand terkenal. HP apapun itu cukup sungguhana. Dengan 4 persyaratan yang tak bilangi sekarang ini. Catat baik-baik. Pertama, di ruangan yang terang. Kedua, stabil alias tidak goyang-goyang. Ketiga, suaranya jelas. Yang keempat,
angle-nya nyaman untuk ditonton. Itu aja. Nggak perlu terlalu sinematik, nggak perlu terlalu gimana, nggak perlu pakai lensa yang gimana. Pakai HP biasa, yang penting 4 basic ini kita jaga. Bahkan sampai sekarang ya, kadang-kadang pun di antara tengah-tengah vlog itu aku pakai HP. Dan dulu sampai subscribe 80.000 itu aku pakai HP tok. Nah, sekarang tak tunjukkan 2 contoh video yang sama-sama menggunakan HP yang sama di 2 situasi yang berbeda. Dan Polo-Polo bakal ngerti betapa pentingnya 4 hal ini. Oke? Halo, ya saya Hansol. Video kali ini saya ingin menunjukkan gimana caranya ngerekam vlog. Dan seperti yang bisa dilihat, saat ini saya sedang berbicara, tapi mungkin suaranya nggak jelas. Halo semuanya, saya Jang Hansol, dan di video kali ini saya ingin menunjukkan gimana caranya kita membuat video yang lebih baik dengan lighting yang baik dan juga suaranya lebih jelas. Nah, satu hal yang penting, kalau ngerekam di HP, kita itu ada kecenderungan untuk berusaha merekam dengan kualitas maksimal, yaitu karena zaman sekarang itu banyak banget HP yang support 4K, kita ngerekam 4K. Tapi jujur, aku nggak menyarankan untuk ngerekam di 4K karena nanti berat banget saat kita edit di tahap ketiga. Jadi rekam aja di kualitas 1080p atau 720p, itu udah cukup. Itu udah cukup menurutku, nggak usah di atas itu. Yang penting ruangannya terang, terus suara bagus, semuanya itu bagus, pasti deh nyaman ditonton. 4K nggak bakal nampak sungguhan. Aku udah nyoba di YouTube juga ngupload 4K dan 1080p, nggak ada yang nyadar kok. Percaya sama aku. Tahap ketiga, kita masuk di tahap editing. Jujur, tahap editing ini mudah, tapi bisa dibilang lebih ke bagian kita melihat apakah yang aku rencanakan dan yang aku rekam ini udah sesuai belum, apakah ada kesalahan belum. Bisa dibilang waktunya kita merefleksikan lagi apakah sesuai dengan aku yang harapkan atau tidak. Nah, editing di sini tuh bukan editan yang memasukkan efek teksnya jelas, transisi jazz, itu nggak terlalu penting. Tujuan dari video ini apa sih? Tujuan dari Polo-Polo membuat video ini apa sih? Menunjukkan bakat Polo-Polo. Kalau misalnya bakat Polo-Polo ngedit, ya silakan. Tapi kalau bakat itu tidak nampak melalui video itu, percuma videonya mau diedit kayak apapun. Kembali lagi, apa tujuan dari video itu? Untuk editan, aku nyaranin untuk melakukan 3 hal ini. Pertama, potong bagian yang tidak dibutuhkan. Kayak waktu ngerekam tombol rekam gitu kan nggak perlu dilihat. Nah, kayak gitu dipotong. Jadi cuman potong depan belakang. Terus lihat apakah yang ditunjukkan itu bagian penting nggak? Yang nggak penting bisa kita buang, itu buang aja. Yang kedua, nggak perlu ditambahkan filter-filter ataupun efek-efek yang terlalu banyak. Yang penting bakat Polo-Polo nampak nggak? Dan yang terakhir, apakah sesuai dengan yang kita harapkan nggak? Apakah perlu direkam ulang nggak? Itu yang perlu kita cek. Apakah kualitasnya baik nggak? Itu, oke? Banyak banget Polo-Polo yang bingung, gimana mas ngeditnya? Aku bingung cara ngeditnya. Tak sarankan kalau di komputer, dulu aku pakai program yang namanya Filmora, itu gampang banget dan ada tutorialnya ketika kita download. Jadi pakailah Filmora. Kalau yang mau pakai Adobe Premiere, silahkan. Nah, terus pasti banyak yang tanya, mas linknya mana? Nah, linknya bakal tak taruh di description box. Tapi dengarkan baik-baik. Zaman sekarang program apapun itu pasti ada yang namanya free trial. Nah, ada yang free trial, kita hanya butuh daftar dengan akun email kita. Jadi please daftar dan download yang free trial. Nggak usah nge-crack, nggak usah, oke? Jadi gunakan free trial. Kalau misalnya mau di HP ngeditnya, silakan. Kan banyak banget aplikasi kayak merek-merek tertentu sudah ada bawaannya, kayak KineMaster juga ada, dan banyak banget aplikasi lainnya. Dan editan itu nggak ribet, cuman perlu potong depan belakang, sambungin, dan bisa kita cek. Itu aja, oke? Kalau udah sampai sini, bisa dibilang kita udah selesai. Kita tinggal upload di medsos kita, di Instagram dan juga di Twitter. Tuliskan sedikit perkenalan diri dan bakat apa yang kamu mau tunjukkan melalui video itu, dan juga tambahkan hashtag bintang SMA 2020 plus tag Pokari ID. Nah, kalau udah, sebenarnya udah selesai, tapi juga tak sarankan untuk di-upload di websitenya Pokari ID. Linknya juga bakal tak taruh di description box. Jadi bener-bener yakin Pokari itu bakal ngeliat gitu. Di Insta juga ngupload, Twitter juga ngupload, di websitenya juga ngupload. Dan juga yakinkan
akun polo-polo itu tidak privat alias bisa dicek oleh siapapun. Jadi untuk memastikan coba cek melalui akun temen. Kelihatan nggak postinganku yang terakhir? Kayak gitu. Kalau udah sampai sini, coba polo-polo cek. Apakah polo-polo itu merasa lega karena sudah memberikan yang terbaik, atau polo-polo nyesel, aduh tahu gini tak rekam lebih baik lagi. Kalau misalnya polo-polo nyesel, berarti di tahap 1, 2, 3 polo-polo kurang. Kalau sampai sini lega, itu artinya polo-polo udah ngasih yang terbaik dan tinggal menunggu sambil berdoa, berharap yang terbaik. Dan juga tak doakan, benar-benar tak doakan biar salah satu di antara polo-polo terpilih di kesempatan kali ini. Kalau polo-polo udah mengupload di medsos dan juga di website, tahap berikutnya adalah kita tinggal menunggu seleksi dari Pocari Sweat karena mereka bakal memilih 50 besar dan 7 finalis. Jadi setelah itu polo-polo tinggal nunggu. Lebih detailnya bakal tak tunjukkan di layar berikutnya. Boleh di screen capture, boleh dicatat. Tapi yang perlu kita fokuskan adalah seberapa baik videoku mempresentasikan bakatku. Oke? Oke polo-polo, jadi kayak gitu. Terima kasih udah nonton video kali ini. Dan aku bener-bener berharap dan menyarankan polo-polo untuk ikutan kesempatan kali ini. Karena kesempatan itu tidak selalu datang. Kalau misalnya kita udah ikut dan tidak berhasil, kita paling nggak belajar, oh ternyata membuat konten itu seperti itu, dan apa kesalahanku dari kali ini, sehingga di kesempatan berikutnya kita bisa lebih siap lagi. Tapi kalau kesempatan kali ini kita sia-siakan begitu saja, kita sia-siakan ya gitu-gitu aja, kayak kita lewatkan, kesempatan tidak menjadi kesempatan, melainkan menjadi sebuah penyesalan. Oke polo-polo, jadi video kali ini kayak gitu. Sungguhan tak harapkan polo-polo berpartisipasi menjadi bintang SMA kali ini. Dan buat polo-polo yang lagi SMA, percayalah, bakat polo-polo bisa membuat polo-polo menarik dan berbeda dengan yang lain. Punya bakat tidak berarti harus yang terpandai, tapi polo-polo harus bisa mencari ide agar bakat polo-polo terlihat lebih baik lagi daripada yang lain. Konten, ide. Oke, dan juga jangan lupa untuk berpegang teguh di basicnya, di dasar-dasarnya yang udah tak sampaikan. Nah, jadi sekali lagi, please partisipasi bintang SMA 2020, oke? Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pocari Sweat yang udah memberikan kesempatan indah kepada polo-polo yang lagi duduk di bangku SMA. Oke, polo-polo, percaya orek, Pocari Sweat bakal menemani kita sampai kita meraih impian kita.